Belum merdeka. Sedih kita. Belum merdeka, Bung. 76 tahun Indonesia merdeka. Buruh dapat apa? Buruh aja jadi keset. Sedih kita. Sedih kalau diceritain. Drop it. Kamera, roll, action, bukan live, cuma ngobrol. Udah kong kali kong juga yudikatif, legislatif, eksekutif, satu suara. Mudah-mudahan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Ya, Pusat kita berharap punya nurani untuk Ya. benar-benar melihat fakta-fakta lapangan. Ya. Gitu kan. Jadi kalau tadi dibilang konspirasi pemerintah dengan DPR terkait dengan Omnibus Law itu nyata loh. nyata Karena sekali. dari awal pemerintah bilang tidak akan mengurangi hak kesejahteraan buruh. Iya. Pesangon tidak akan berkurang, kan gitu Iya. kan? DPR juga sama Iya. mengamini mengatakan bahwa pesangon tidak akan berkurang. Tapi masalahnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan amanah kepada pemerintah mengeluarkan PP. Nah. Di PP itu yang kemudian diobrak-abrik itu hak Iya. kesejahteraan yang udah ada di Betul. kita dikurangin, pesangon berkurang, Betul. gitu kan? Memang rumusnya masih sama seperti Undang-Undang Tenaga Kerjaan 13 ya. Tapi kan begitu masuk ke PP seperti ngasih cek kosong sama pemerintah dong. Nah, itu DPR-nya nggak? dia. Udah, Makanya. lu terserah lu mau bikin kayak gimana nih. Lu punya kewenangan untuk bikin PP kan gitu. Iya. Akhirnya diturunin lah. Ya, yang paling kentara itu 15%. Nah, tuh, Itu 15% hilang. Uang penggantian hak. Iya, 15% pergantian nyatanya di hak. Undang 13 Nah, yang itu ada, itu menjadi hilang. Nah, ya kan, Iya. nah itu kan. Oh, Dan masih banyak lagi soal Iya. upah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini konspirasi buruk, jahat lah ya, Iya. antara pemerintah dengan DPR, fakta-fakta lapangannya membuktikan Iya. itu. Betul nggak? Ya, kita harus berani bilang bahwa ini konspirasi jahat. Karena orang jahat itu pasti merugikan. Iya. Tidak ada orang jahat menguntungkan. Pasti merugikan karena jelas-jelas sudah. merugikan itu orang jahat. Ya kan? Dia yang merugikan, yang membuat kerugian itu Orang jahat. Orang jahat. Berarti- Kita korban kerugian. Buruh ini, rakyat ini korban daripada kebijakan yang merugikan itu gitu loh. Sehingga udahlah saya mah tegas-tegas saja bilang ini konspirasi jahat. Dan dampaknya hari ini PHK gede-gedean. Bu. Gede-gedean. Waduh. luar Apalagi di biasa. tengah pandemi Betul, begini. betul. Nah, di tengah pandemi begini, konyolnya lagi. PPKM masih diberlakukan level 2, level 1 lah atau level 2, level berapa lah. Yang intinya PPKM diberlakukan. Menteri Sosial hilangkan bantuan langsung tunai. Gimana? Aduh, padahal belum stabil. Buruh masih banyak, Bos. Dia rasakan kemarin itu. Buruh rasakan kemarin dirumahkan itu kemarin. Gajinya baru terima hari ini nih. THR bahkan ada yang masih setahun 2 tahun. Nah iya, THR ada dicicil loh. Selesai. Dan sekarang jadi modus Iya. buat pengusaha-pengusaha nakal itu melakukan PHK murah Iya. karena alasannya pandemi, karena Iya. alasannya udah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya itu. Yang pesangonnya murah. Dan menurut saya inilah titik nadir kepemimpinan baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Mungkin udah hampir sampai ke titik nadir penderitaan kaum buruh. Iya. Teman-teman kita, kawan-kawan kita. Karena waktu Gus Dur, ya kan, berani Gus Dur kasih naik gaji sampai PNS sampai 300%, ya kan. SBY walaupun ada misalnya PP apalagi nih apalagi dulu kita itu Permen. ya. Terima kasih ya tempatnya. Iya, Bung. Selamat berjuang ya, teman-teman Selamat serikat berjuang. Kita karyawan. Kita lagi podcast. Sehat selalu ya. Salam buat JICT. teman-teman ya. Ya. Jadi ingat, Bos, PKB-nya tanpa Omnibus Law. Omnibus itu. Law. Ya kan? Iya. Buat perjanjian kerja bersama lebih baik. Iya. Oke, Pak. Thank you. Oke, Bung Daeng, kita lanjut lagi. Tadi Ya. setelah ada iklan namanya Organisasi Serikat Pekerja pasti banyak anggota yang Iyalah, konsultasi gitu iya kan, minta benar. dukungan, Tadi banyak minta banget dukungan. tuh saya lihat tuh, hilir Iya, mudik, iya, iya. konsultasi. Jadi tadi kita cerita soal banyak pengusaha yang sekarang menjadikan modus PHK sepihak Ya. dengan alasan ada pandemi, dengan alasan Undang Cipta Kerja sudah berlaku dan itu Tapi lebih juga murah. ada yang di PHK gara-gara tidak mau divaksin. Nah, ada tuh. Ada. Wah, ini jadi catatan Ada. banget nih. Ini jadi catatan nih. Iya. Jangan sampai Iya, ada beritanya tuh, rame di medsos tuh. Nanti linknya ada tuh. Ngeri kan? Ngeri, Sertifikasi ngeri. vaksin. Makanya dalam hal ini juga perlu kita juga kawan-kawan buruh mensupport perjuangan teman-teman Majelis Penderitaan Rakyat tuh. yang lagi Majelis buka- Penderitaan Rakyat. Nah, Tapi Aldo. Ya, itu perlu kita teman-teman juga dukung perjuangan itu. Bukan persoalannya apalagi ini tidak suka dengan Gubernur DKI,
Bang Anies gitu kan. Secara pribadi kita tidak ada masalah, tapi persoalan dia sebagai gubernur Kebijakannya. yang Ya, mengeluarkan kebijakan yang merugikan. Nah buktinya kemarin tuh ada teman-teman dari aspek sendiri tuh, Bang Encep dan kawan-kawan kan merasa dirugikan karena dia itu kan bekerja di perusahaan retail, ya kan? Tapi harus masuknya pakai Peduli Lindungi. Nah, kalau tidak punya barcode kagak bisa belanja. Lah kalau nggak bisa belanja, dagangan kagak laku. Lah dagangan kagak laku, retailnya kagak untung. Kalau nggak untung ya gimana mau gaji karyawan? Yang ada malah kawan-kawan kita di PHK lagi. Gara-gara Di sertifikasi saat vaksin. sekarang ini banyak marketplace, Iya. jual beli online, ini justru akan mematikan. Nah mematikan, kasihan teman-teman kita kehilangan lagi tempat mencari nafkah buat keluarganya. Ini makanya kita perlu kritisi yang seperti ini, nggak perlulah terlalu lebay begitu, ya kan? Udah cari duit susah, cari kerja di PHK ya nggak, Iya. masih dipersulit lagi Nah. ruang geraknya, aktivitas ekonomi dipersulit. Itu dia, jadi ya masih balik lagi bahwa katanya pertumbuhan ekonomi 7%. Nah, apakah 7% dengan kondisi-kondisi aktual yang terjadi di lapangan seperti itu dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi 7%? Saya pikir semua ahli ekonomi, siapapun itu, saya pikir dengan kondisi banyaknya pengangguran, terus terjadi perlambatan ekonomi, mana mungkin bisa pertumbuhan ekonomi meroket 7%? Kalau tidak mencapai 7%, bohong lagi dong. Jadi bohong lagi, perbuatan tercela lagi dong. Nah, ya kan? Balik-balik lagi nih urusan. Maka itu kemudian lahir Majelis Penderitaan Rakyat. Nah, itu Aduh, dia. Itu kita perlu support itu gerakan beliau itu. Majelis Penderitaan Rakyat. Ya, dan saya terima kasih kepada teman-teman aspek nih. Salah satu serikat pekerja ikut dukung Majelis Penderitaan Rakyat. Saya harap teman-teman serikat pekerja yang lain juga bisa bersama-sama kita mendukung Nah, perjuangan. saya pernah waktu diwawancara sama RRI, Iya. RRI Iya. Pro 3. Saya Yes. bilang bahwa selain gerakan serikat pekerja, maka sekarang ini perlu juga ada gerakan serikat pengangguran dan calon pengangguran Indonesia, Bro. Wah, saya setuju sekali. Gitu. Saya sempat dengar gitu. Saya sempat dengar dan iya betul. Karena pengangguran semakin tinggi karena banyak PHK sepihak, Iya. massal segala macam karena Iya. pandemi sama Iya. Undang Cipta Kerja kan dampaknya Iya. kan. Kemudian teman-teman yang masih bekerja sekarang jangan merasa nyaman. Iya. Dia akan berpotensi besar untuk menjadi calon pengangguran Nah, sekarang betul. ini, akan menjadi pengangguran Iya. di suatu saat. Maka saya akan memasukkan dalam sebagai anggotanya Majelis Penderitaan Rakyat adalah Serikat Pengangguran dan Calon Pengangguran Indonesia. Nah, saya Itu, setuju ya? betul, Setuju ya? setuju banget saya Bu Sabda, karena Bu Sabda sempat posting itu, saya baca. Saya baca statement beliau ini, saya bilang wah ini ide cerdas ini. Saya bilang saya anggap ide cerdas karena pangkat tertinggi kaum buruh PHK bro. Iya kan? Iya. Pekerja yang masih kerja sekarang katakanlah sudah terakomodir dalam serikat pekerja. Iya, iya. Walaupun tidak semua pekerja Iya. menjadi anggota serikat pekerja. Iya. Pertanyaannya yang sudah tidak bekerja ini siapa yang mau nampung? Nah itu dia. Kan gitu. Iya. Masalahnya teman-teman yang masih bekerja dan belum menjadi anggota serikat pekerja tapi calon menjadi pengangguran, Iya. siapa yang nampung? Nah itu harusnya Makanya itu berdiri Serikat Pengangguran dan Calon Pengangguran Indonesia. Nah itu betul. Menjadi anggotanya MPR nanti. menjadi tempat wadah para pengangguran dan calon pengangguran ini untuk memperjuangkan hak-haknya mendapatkan kepastian kerja Kepastian kerja. sesuai amanah konstitusi Betul. kan. Nah, Jaminan itu. penghidupan yang layak bagi Nah, kemanusiaan. Betul sekali. Setuju ya? Saya setuju sekali. Nanti sampaikan Jadi, ke Bang Aldo tuh. ya Bagi itu Aldo, nanti kita beramai-ramai dengan kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh, anggota serikat pekerja, serikat buruh, pengangguran dan calon pengangguran, kita geruduk aja Bapak Aldo pada jadi prinsipal. Nah ini salah satunya nanti. Nah iya itu ya udah ente. Pengurus Serikat Pengangguran dan Calon Pengangguran Nah, nih, Indonesia. Bapak Aldo. Tanggapannya Tuh, gimana? ya itu, Namanya ente, berawal nih. gimana, Berawal Bro? fasa. Ya, kalau tanggapannya sudah jelas ya Bang ya. Namanya pengangguran tidak ada yang punya kepastian. Ya. Kepastian pendapatan, Iya. ya kan, tidak punya kepastian apapun lah. Ya. Sampai hak jaminan kesehatan itu akan sulit karena dia harus mengiur. Dan pada saat dia tidak punya jaminan kesehatan, yang saat ini juga sudah dikurangi Iya. PBI-nya, penerima bantuan iurannya oleh pemerintah, ini akan bertambah berat. Dan pada saat Abang tadi bilang terkait gugatan pada pimpinan negeri ini, Iya, Presiden RI. Presiden RI ya, Iya. Dan Itu- DPR RI. dan DPR RI ini sudah sangat clear bagi teman-teman yang sudah menjadi penganggur saat ini, itu bisa dicek, sulit kembali mendapatkan pekerjaan. Iya, iya, iya. Dan ini jelas. Dan kalau semuanya berdagang, siapa yang mau beli? Iya. Iya kan? Karena uang tidak berputar. Nah, bagaimana tadi yang disebut oleh Bang Sabda terkait calon pengangguran? Iya. Nah, pandemi ini digadang-gadangkan 4-5 tahun ke depan nih. Iya. Berarti calon pengangguran ini Oh, tambah banyak dong. bertambah banyak. Iya.
Nah, sektor mana yang tidak kena PHK saat ini? Iya. Yang nggak terdampak pandemi, semua Iya. terdampak. Terdampak kan? Nah, inilah yang kita sangat miris. Mudah-mudahan nanti Bang Sabda dan Bang Daeng bisa mengakomodir inilah, Iya, iya. menyampaikan pada orang-orang yang lebih berkompeten lagi. Insya Kalau Allah. saya kan kurang berkompeten, iya kan, hanya menang rambut panjang, ya. Sudah mewakili Iya. sosok pengangguran dan calon Iya. pengangguran. Ya, Iya, betul. Saking nganggurnya jadi rambut panjang. Panjang gitu. Ya jujur aja Bang, udah Jadi 9 tahun panjangnya Bang. rambut Iya. itu sama dengan Jadi usia selama rambut. PPKM lu ngerem ya di goa. Iya. Dan pas keluar udah tutup gondrong aja. Aduh ya Allah. Dan ini makin berat Bang. Dan ini juga perlu netizen ketahui bahwa PHK itu kepastian. Iya. Nah, kalau di undang-undang kan pemutusan hubungan kerja itu atas permintaan pengunduran diri. Iya. Diputus hubungan kerjanya oleh pemberi kerja. Iya. Ya kan? Yang terakhir adalah diputus hubungan kerjanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya jadi Bener. PHK itu sebuah kepastian. Tinggal waktu sama kapan nah, aja. kapan aja iya, apakah itu karena Covid atau karena hal-hal lain itu kan yang jelas kita pasti akan di PHK oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berserikatlah. Jadi saya setuju dengan pendapat Bung Sabda ini. Ini saya pikir ide-ide baru dan memang serikat pekerja harus bisa munculkan ide-ide baru, terobosan-terobosan baru demi menjaga stabilitas perjuangan kita kaum pekerja kaum buruh ini hari ini belum merdeka. Sedih kita. Belum merdeka, Bung. 76 tahun Indonesia merdeka. Buruh dapat apa? Buruh aja jadi keset. Sedih kita. Sedih kalau diceritain. Bukan aset ya, bukan aset ya. Bukan aset, keset Padahal kita. penggerak roda ekonomi ya, iya nggak? Iya. Di mana-mana negara-negara maju itu buruhnya di nomor satukan, diangkat seperti misalnya kita lihat Inggris, Australia, ya kan bahkan ada partai buruhnya juga, bisa sampai dia jadi perdana menteri. Kalau kita ini ya itulah tadi kawan-kawan juga harus mulai ke depan itu bisa sadar politik juga agar supaya kita ke depan ini benar-benar dipimpin oleh orang-orang yang pro kepada buruh, bukan kepada dipimpin oleh orang-orang yang tidak pernah pro kepada buruh. Salah buruh juga yang tidak sadar secara politik, sehingga ya ketika kita kalah secara politik pasti secara ekonomi dan hukum juga pasti terkalahkan. Karena kebijakan ekonomi dan hukum dibuat Ada secara politik. Secara politik. Iya. Dan sistem itu yang membuat manusia. Nah, iya. Nah, manusia yang mana? Nah, yang iya, membuat itu. sistem tersebut ya nggak? Nah itu yang berat. Siapa di belakangnya modalin siapa? Ya berarti kalau yang modalin ya ikuti maunya pemodal. Yang modalin lah, buruh modalnya apa? Ah. Ya kan nggak punya modal kita. Kita cuma berbicara modal kita hati nurani dan moralitas. Tapi hari gini, ya kan? Ruwet semuanya. Ruwet, serba ruwet. Di DPR disfungsional, Presiden RI seenak-enaknya gitu kan. Nah, kembali ke tadi tuh yang ente barusan bilang presiden dan DPR disfungsional. Tadi kan ente bilang ada gugatan. Iya. Pastinya seperti apa sih gugatan? Oh, iya. Nah, ini Ini- supaya nggak salah nih. Ya. Kan tadi ente bilang ada tobat nasuha segala macam. Apakah Ya. itu masuk dalam gugatan? Tuntutan seperti apa? Terus prosesnya kok sampai ada tadi tobat nasuha gimana? Ya, mungkin saya bacakan aja barangkali Bung ya. Jadi Ya. cuplikannya itu yang lembaran terakhirnya. Lembaran terakhir Karena dari ini gugatan ke DPR. iya karena Presiden. presiden. Presiden, Karena ya. ada 87 halaman ini. Iya, iya. Jadi tidak mungkin di sini habis nanti waktunya. Iya. Jadi saya bacakannya inti-intinya ya. Tunggu dulu. Supaya ini klarifikasi juga kan, tadi Iya. ada cerita tobat nasuha itu kan. Iya. Apakah kata-kata tobat nasuha masuk juga di situ? Nah, kita Berarti tiap minggu ya Bang ya sidang ya? dua mungkin minggu depan tiap hari Selasa iya. Dan kita selalu publis keluar agar supaya masyarakat juga ikut mengetahui dan memantau. Jadi saya bacain aja. Oke, bacain. Nah, ini halaman Ini terakhir. gugatan Iya. yang ke presiden ya? Iya, jadi dari urean-urean di Iya. atas ini kan dari segala macam disimpulkan tergugat melakukan perbuatan tercela. Tergugat itu presiden ya? Ya, sebagaimana yang dimaksud dalam ajaran perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif berupa peristiwa satu penegakan hukum carut marut. Penegakan hukum carut marut. Carut marut, ya kan? Nah, kedua perekonomian carut marut. Perekonomian carut marut. Nah, tiga serangkaian pembohongan publik. Pembohongan publik. Nah, ya kan? Empat melahirkan regulasi nasional yang tidak patut atau tidak layak atau tercela berdasarkan agama apapun di Indonesia ini. Ini konteksnya Omnibus Law ya? Omnibus Law ini. Omnibus Law, ya. Lima, membuat gaduh sesama anak bangsa, Membuat dipotensikan bertikai di negeri ini ya baser.
Buzzer kan ya iya. Membuat gaduh. Iya kan anak jelas bangsa. itu. Pernah ada anggaran? Bukan ada anggaran seberapa miliar iya, itu. iya. Buzzer kan jelas itu. Ya kan? Atas hal tersebut, Presiden dimaksudkan dalam ajaran perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positif. Untuk itu mohon yang terhormat Majelis Hakim memberikan putusan hukum. Satu, menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI. Dua, menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif ini. Tiga, mengabulkan seluruh gugatan ini. Empat, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tidak terpuji. 5. Menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tidak terpuji. Ya, dan karena menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Nah, di sini yang saya maksud tadi bahwa Ada tobat nasuha itu ketika proses mediasi. Proses mediasi. Proses mediasi ketika Di pengadilan. di pengadilan bahwa tuntutan kita memang minta Presiden RI untuk mengundurkan diri, ya kan? Tapi dalam mediasi ini kan musyawarah ya. Kita masih membuka peluang bahwa kalau tidak mau mundur silakan bertobat. Tapi bukti tobatnya ada ukurannya tadi, parameternya. Yang pertama adalah mencabut undang-undang Omnibus Law, membatalkan undang-undang Omnibus Law. Kedua itu adalah membebaskan seluruh tahanan politik. Ketiga, kembalikan dana haji. Yang keempat saya lupa itu yang nomor 4 itu. Ada 4 kalau nggak salah yang itu disebut 4 itu Bang adalah Haji. proses ketika mediasi tadi. Iya. Yang memang tidak masih dibuat, tapi Iya, kalau tidak gugatannya clear. Mundur. Minta mundur. Oke lah kalau gitu Bung Daeng, terima kasih banyak nih. Iya. Ya, kayaknya udah lama juga ya, berapa menit kita? Ada 5 jam ya. Kita nggak habis-habis kalau ngomongin kesusahan rakyat ya. Iya, Tapi yang benar. jelas kesusahan rakyat itu harus kita suarakan. Betul. Harus kita aspirasikan karena Betul. ya kita orang-orang yang ada di bawah. Betul. Bukan orang yang di atas kan gitu. Iya. Kalau di atas kan yang enak-enak aja tuh. Iya, betul. Gitu. Sekali lagi terima kasih Bung Daeng. Ya, sama-sama, Semoga, Bung Sabda ya. Gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Amin. Baik yang kepada Presiden maupun kepada DPR. Ya, mohon kepada seluruh rakyat Indonesia doakan semoga perjuangan kita dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Hidup rakyat. Hidup rakyat, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.